Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 8% pada tahun 2029. Tentu ini merupakan angka yang fantastis, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun-tahun terakhir ini, 10 tahun belakangan, hanya mencapai 5%. Bagaimana cara mencapainya? Jawabannya ada di Pasar Global Produk Halal. Bersama kami tim Avisana dari UIN Syarifah dan Jakarta. Saya Ihsan Faris Kurnia. Saya Latifah Zahra. Saya Alvin Karlo Ardiansyah. Yuk kita bahas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui hubungan antara sertifikasi halal dengan pertumbuhan ekonomi. Pernahkah Anda berhenti sejenak saat berbelanja, memperhatikan label halal pada kemasan? Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk negara muslim, maka sertifikasi halal bukan hanya sekedar tuntutan agama, namun juga sebagai faktor utama dalam proses pembelian konsumsi. Menariknya, bukan hanya konsumen muslim, namun juga menarik para konsumen non-muslim yang ingin berbelanja produk-produk dikarenakan nilai-nilai keunggulan yang ada dalam sertifikasi halal seperti kehigienisan produk, lalu kualitas yang terjamin, proses kebersihan dalam produksi, dan yang terakhir kesehatan yang lebih terjaga. Berdasarkan laporan Data State of Global Islamic Economic Report tahun 2022 lalu, angka muslim di seluruh dunia mencapai 2 miliar dengan jumlah pengeluaran ada di angka 2,29 triliun US dollar, dan ada penutup makanan saja angkanya ada di angka 1,16 triliun US dollar. Lalu bagaimana posisi Indonesia di industri halal global ini? Namun kita masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah perubahan logo halal per 1 Maret 2022 lalu yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap logo halal menjadi turun karena kurangnya sosialisasi dan literasi kenapa logo halal itu berubah. Hal ini padahal adalah untuk menyesuaikan standarisasi internasional dan untuk menguatkan produk halal di Indonesia. Tantangan yang kedua adalah rumitnya proses sertifikasi halal, dan sertifikasi halal hanya berlaku 4 tahun saja. Kemudian tantangan yang terakhir adalah Indonesia masih belum bisa menjadi top 5 pengekspor barang-barang atau produk ke negara OKI. Padahal kita memiliki potensi yang luar biasa. Hal ini berdasarkan data SDIE. Top 5 pengekspor ke negara OKI didominasi oleh negara non-OKI kecuali Turki. Tentu apabila kita memiliki logo halal, kita bisa memperkuat produk halal kita di dunia saat ini. Berdasarkan Indonesia Halal Market Report, potensi industri halal bakal menaikkan PDB sekitar 5,1 miliar US dollar. Dan adapun untuk ekspor produk halal saja bisa mencapai 3,6 miliar US dollar. Selain ekspor, potensi domestik pun turut luar biasa. Pada tahun 2020 lalu, tingkat konsumsi muslim Indonesia mencapai 184 miliar US dollar dan diproyeksikan angka tersebut akan terus bertumbuh semakin tinggi di kemudian hari. Solusi yang pertama adalah menjangkau pasar yang lebih luas. Peningkatan ekspor ke negara OKI maupun non-OKI menjadi kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua adalah merubah paradigma. Indonesia harus merubah paradigmanya yang awalnya menjadi konsumen produk halal menjadi produsen utama produk halal di pasar dunia. Jika produsen memiliki sertifikasi halal, maka dampaknya sangat signifikan baik global maupun domestik. Adapun dampak lainnya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen muslim dan non-muslim dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendorong devisa negara. Terus yang kedua, yaitu dengan melakukan proses digitalisasi. BPJPH perlu melakukan sosialisasi yang intensif, baik membuat konten yang menarik, interaktif, dan juga edukatif. Kerjasama dengan content creator ataupun influencer dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Bayangkan jika content creator ataupun influencer favoritmu itu membahas tentang pentingnya produk halal. Untuk para masyarakat Indonesia, sesuai dengan undang-undangnya, kita pastikan produk-produk yang halal bersertifikat, dan juga saya mendorong para UMKM kita dari segi produsen ikut mensosialisasikan pentingnya bahwa kita menghadirkan jaminan produk halal. Tentunya ini untuk menghadirkan ekonomi yang lebih berkeadilan, bukan hanya sehat,
dari segi badan dan pikiran, juga sehat dari keuangan dan manajemen. Lalu, dengan mengadakan perlombaan konten digital seperti Halal Challenge, akan mendorong partisipasi aktif khususnya generasi muda untuk mempromosikan produk halal Indonesia. Dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan dapat meningkatkan penjualan produk ekspor halal Indonesia di pasar global, sehingga PDB dapat meningkat dan target 8% di tahun 2029 dapat tercapai. Bersama-sama kita jadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.